Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benik. Sekarang kita udah masuk ke serial AMA yang ke-29. Anyway, sekarang kita mau bahas pertanyaan kamu yang udah masuk bagus-bagus and keren-keren. Kita bahas aja yuk satu persatu. So let's check this out. Pertanyaan pertama dari pejuang UMR. Om Ben pernah bilang gimana mau cuan ratusan persen, ribuan persen, kalau baru cuan 20% udah dijual, 50% udah dijual. Pertanyaannya bagaimana kita tahu atau cara menghitung atau cara memprediksi ATH? ATH ini apa ya? Cara memprediksi ATH suatu saham. Apakah saat ada yang akum dengan tinggi, disitulah momentum jual. Nah, ketika lo beli saham, dan ini yang diwajarkan oleh Warren Buffett, yang diajarkan oleh Peter Lynch, kita itu udah tahu dulu bisnisnya akan seperti apa 5 tahun lagi, bisnisnya akan seperti apa 10 tahun lagi. So ketika kemudian gue beli saham, gue tuh sering bikin tulisan ya, lu kalau baca tulisan gue akan bilang begini, guys gue mau beli saham ini karena tahun depan gue bakal untung 200% dari saham ini. Guys gue beli saham ini kenapa? Karena gue rasa gue bisa cuan 1000% dari saham ini dalam waktu 2,5 tahun. Nah, teman-teman jangan fokus dengan harga sahamnya. Makanya ini orang ngomong ATH. Kita nggak bisa memprediksi ATH, tapi kita bisa tahu bisnis itu akan seperti apa dalam 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tentu kita bisa tahu dan sangat-sangat tahu dan sangat gampang. Contohnya gini, gampang aja deh. Orang Indonesia sekarang jumlahnya 270 juta ya. Gua sih yakin ya, dalam waktu 20 tahun lagi, mungkin jumlahnya udah di atas 300 juta. Nah, ketika terjadi pertumbuhan penduduk, lu juga pasti kan udah tahu akan ada berapa banyak orang yang butuh popok baru, yang butuh susu baru, yang butuh sekolah baru, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Dan lu bisa kuantifikasi bagaimana tingkat kebutuhan-kebutuhan itu berjalan seiringan dengan pertumbuhan penduduk. Nah, mindset ini hanya bisa dimiliki kalau lu bukan trader saham. Mindset ini hanya bisa dilakukan kalau lu punya mindset investor. Gue kemarin habis ketemu sama Crazy Rich Lampung, pemain properti di situ. Ketika dia beli tanah, dia bilang sama gue, Ben, gue kan kalau beli tanah, gue baru bangun kan mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Jadi ketika gue beli sekarang, gue sih nggak peduli besok harganya naik, turun, atau segala macam, nggak ada hubungannya. Tapi kemudian harganya udah naik, dia baru bangun. Jadi dia hanya sibuk mengumpulkan land bank itu. Dan dia nggak ada masalah. Lahannya mau jelek atau jauh, di mana dia udah mengkalkulasikan. Ini lahan bisa dipanen 10 tahun lagi. Ini lahan bisa dipanen 20 tahun lagi. Ini lahan bisa dipanen 30 tahun lagi. Oh, tapi kalau yang ini bisa 5 tahun lagi, Ben, dipanen, Ben. Kenapa, bro? Soalnya lu lihat deh, ntar lagi bakal ada lewat nih LRT ke tanah ini. Most likely gue bisa profit dari sana. Gue akan bangun perumahan begitu ada LRT-nya, begitu ada bandaranya, begitu ada jalan tolnya. Dia bisa kalkulasikan itu. Jadi dia tahu secara presisi kapan dia bisa dapat cuan dari tanah itu. Nah, ini yang bedanya investor sama penjudi alias trader saham itu. Penjudi saham nggak pernah bilang bisnis itu seperti apa. Mereka hanya fokus dengan pergerakan angka-angka itu. Tapi kalau lu investor saham, lu akan punya mindset seorang investor seperti pengusaha di dunia nyata. Jadi buat gue akan sangat gampang, gue bisa lihat, oh orang kalau kemana-mana masih perlu kok pergi naik pesawat. Jadi kalau sekarang bisnisnya lagi turun, anjlok karena COVID atau apapun itu, gue yakin suatu saat orang akan perlu lagi naik pesawat. Karena lu nggak mungkin ya pergi dari Jakarta, lu pergi ke Balikpapan berenang, gue rasa nggak mungkin gitu. Kalau lu mau dari Jakarta ke Balikpapan naik kapal, mungkin, tapi kan lama banget. Jadi yang namanya pesawat terbang pasti akan tetap jadi kebutuhan. So, itu sesuatu yang normal-normal aja. Hotel, bangkrut, orang semua takut, panik, jual murah. Kemarin di Bali bahkan ada orang jual hotel cuma harganya sekitar 80 miliar. Gue tahu dulu dia waktu bangun harganya 430 miliar. Gue tahu persis. Tapi kenapa panik? Ya dia kira pandemi ini akan berangsur-angsur, dia udah hilang harapan, tiba-tiba turis nol, turis asing yang datang ke Bali, dia panik gitu loh. Lalu kemudian dia tanya lagi soal cara menghitung atau cara memprediksi, atau ya lu bikin formulanya sendiri, hitung sendiri bisnisnya. Harusnya sih lu udah tahu ya gimana cara ngitung warga wajar saham atau harga normal saham. Gue sering ngajarin di YouTube, bisa cek. Lalu apakah saat ada yang akumulasi tinggi, disitulah momentum jual? Ini maksudnya apa? Ini gak ada hubungannya dengan akumulasi, dengan ATH. Ini kayaknya bahasa-bahasa kaum bandar nih, aliran bandarmologi, candlestick, ini hoax lah. Jadi tergantung jenis sahamnya. Ada 16 jenis saham di ISG. Kalau lu beli jenis saham cyclical misalkan, lu akan jual ya ketika harga komoditasnya udah naik, lu akan jual itu. Lalu kemudian harganya turun, ya lu akan beli itu. Jadi sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah gitu. Kalau lu beli saham model kapal induk, orang akan beli kapal induk bukan dijual beli hari ini, jual besok, lo enggak. Orang beli kapal induk pasti time frame-nya itu di atas 3-5 tahun bahkan. Karena di situ lu udah bisa minimal beggar berapa? 100%. Jadi mindset-nya beda lagi nih. Kalau kamu investasi di saham-saham yang berhubungan dengan growth, tentu kamu akan beli ketika saham ini
jumlah pengguna yang masih dikit, usernya sedikit, tapi mereka punya advantage mungkin dari sisi teknologi untuk bisa akumulasi user dalam jumlah besar. Nah, itu adalah fase di mana orang-orang kalau tahu 16 jenis saham ini, mereka pasti udah tahu kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar, kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Dan ini sama sekali nggak ada hubungan dengan siapa yang lagi akumulasi, nggak ada hubungan dengan siapa bandarnya, nggak ada hubungan dengan bagaimana candlestick-nya, nggak. Kembali lagi bisnisnya apa dan kamu cocokkan dengan 16 jenis saham itu. Nah, contoh lagi kalau seandainya kamu masuk ke jenis saham siluman, ini juga paling enak nih. Saham siluman itu bisa berubah-berubah. Dari luar kelihatannya bisnis batu bara, padahal di dalam bisnis kelapa sawit. Dari luar kelihatannya bisnis kelapa sawit, padahal dari dalam bisnisnya apa? Perusahaan investasi. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nah, buat teman-teman yang masuk ke dunia seperti ini, lu bisa shifting dan ini enak banget kalau teman-teman paham. Apalagi kalau kamu punya edge di bidang saham-saham jenis siluman yang kamu beli itu. Salah satu yang paling enak tuh kemarin misalkan model-model MPMX. Itu kalau lu lihat perusahaannya perusahaan leasing ya. Tapi kemudian duitnya cuan gede. Mungkin sekitar 2-3 tahun lalu. Ternyata bisnisnya bisa cuan gede dari jual yang namanya Federal Oil. Jadi minyak. Jadi bisnis minyak mesin, oli mesin itu. Ternyata bikin MPMX cuan gede. Jadi ini yang menarik di dunia saham menurut saya pribadi. Atau kamu juga bisa investasi di saham-saham harta terpendam. Ini saham biasanya berlayer-layer. Kalau teman-teman ahli genetika saham, teman-teman bikin yang namanya black book, yang gue udah sering ajarkan. Black book itu fungsi kita untuk mencari perusahaan-perusahaan busuk dan sampah ya. Tapi along the way, lu akan menemukan keterkaitan black book itu terhadap saham-saham yang bagus. Kenapa? Karena perusahaan yang bagus itu jarang banget. Holdingnya itu bisnis langsung, itu sangat-sangat jarang. Contoh misalkan kayak Astra International gitu ya. Dia nggak main tambang langsung. Dia main lewat anak perusahaan namanya UNTR, United Tractor. United Tractor pun nggak main tambang langsung. Dia punya anak perusahaan banyak. Ada PAMA, ada TTA, dan lain sebagainya. Dan itu ya metodenya begitu, selalu anaknya. Jadi kita harus bisa lihat anaknya, cucunya, dan cicitnya. Dan ini harta terpendam. Kenapa? Karena seringkali ya cicitnya, cucunya ini ternyata making a lot of money, nggak kedetek karena yang listing cuma holdingnya, nah lu udah ketinggalan. Jadi masuklah ke harta terpendam sebelum semua orang lihat dan tahu ada harta terpendam itu. Nah jenis saham harta terpendam ini hanya bisa dilakukan kalau lu adalah investor sejati, bukan penjudi. Bukan candlestickmologi atau astrologi, nggak saham, nggak jelas. Jadi investasi itu sangat gampang ya guys ya. Cukup beli saham yang bisnisnya bagus dan lu udah bisa menghitung, mengkalkulasikan, oh nih dalam 5 tahun bisnisnya bakal profit, bakal naik 200%, bakal naik 300%. Ya make sense lah. Misalkan smartphone, kita ada bikin videonya kemarin, bisnisnya bakal makin turun. Tiap bulan turun 10%, turun 10%, turun 10%. Logis aja kan kalau akhirnya harga sahamnya juga turun gitu loh. Jadi ya sangat-sangat masuk di akal. Kalau kemudian penjualan handphone naik 100% setiap tahun, lu lihat bulan ini bahkan naik 200%. Gua rasa cukup pakai akal sehat aja lu bisa tahu kalau lu beli saham-saham perusahaan handphone, kemungkinan besar juga akan naik kan. Tinggal lu kalkulasikan aja bisa jual berapa unit handphone setiap tahunnya. Jadi sangat mudah, sangat real. Yang kedua, dari segi low to 5L. By the way, kalau makna dari IPO Hunter, Om Benny katakan sepertinya salah artian. IPO Hunter berarti ikut membeli saham sebelum IPO dan menjualnya 1-3 hari setelah listing. Kalau di kasus IPPI, ikut IPO-nya jual 1-3 hari dari IPO pasti jualnya. Yang bikin Om Benny benci sama IPO Hunter kayaknya karena cuannya receh. Tapi bagi retail total profit sangat berbeda dengan gini, IPO Hunter itu nggak ada hubungannya dengan cuan receh atau tidak receh, sama sekali bukan itu. IPO Hunter kenapa kita benci dan tidak sarankan? Karena itu murni aktivitas judi dan spekulasi, bukan karena cuannya cuma 1% atau 2%, enggak ya, memang itu cuan receh banget lah. Tapi faktor utama karena kita bukan penjudi. Ya gue tau lah banyak teman-teman di situ suka doyan IPO Hunter, kejar cuan-cuan singkat gitu ya. Tapi itu bukan yang dilakukan oleh investor dan itu mindset yang sangat berbeda. Dan gue sangat tidak sarankan buat satu orang bisa punya 2 mindset, itu sangat jarang. Kalau lu udah meracuni pikiran lu dengan mindset penjudi, lu akan sangat susah punya mindset investor. Gue nggak akan bisa ngajarin ini sama lu sampai lu ngerti, sampai lu udah jalanin apa yang gue bilang ini. Ketika lu mendedikasikan hidup lu sebagai seorang investor 100%, gue yakin lu sebagai pengusaha, mindset lu juga pasti berubah, upgrade. Lu sebagai pelajar, mahasiswa, lu sebagai profesional, wirausaha, sebagai manajer, sebagai karyawan perusahaan, mindset lu juga akan upgrade. Dan ini mindset yang nggak bisa dicampur-campur, karena yang satu gila, yang satu dunia nyata. Now, kenapa IPO Hunter ini gue bilang gila? Kenapa gue bilang judi? Karena belum terbukti bahwa ini perusahaan itu bisa survive di IHSG. Bahwa perusahaan ini perusahaan real, perusahaan ini perusahaan beneran, perusahaan nyata, bisnisnya bagus, produknya disukain, nggak terbukti sama sekali. Lu hanya bisa ngetes itu ketika dia udah listing di Bursa Efek sekian lama gitu loh. Lu bisa lihat, oh ternyata manajemennya cap kaki 5 nih, hobinya ngerampok nih, hobinya korupsi nih, segala macam. Gimana lu bisa deteksi itu kalau seandainya dia baru listing 2 detik yang lalu terus lu beli sahamnya?
Kan aneh, itu spekulasi, itu namanya judi. Benix bukan penjudi. Jadi buat teman-teman yang mau jadi OP Hunter ya silakan aja. Tapi Benix tidak berjudi. Dan kita tegak lurus lakukan apa yang kita katakan. Kita tidak percaya candlestick, sampah. Kita tidak percaya astrologi saham, besar, korbannya banyak, gue tahu. Kita tidak lakukan bandarmologi, kita lakukan ilmu investasi yang murni. Kita aliran murni, sebagaimana investasi yang logis, masuk akal sehat. Jadi buat teman-teman, gue bilang IPO Hunter itu gue tidak lakukan bukan karena cuannya kecil, no. Tapi karena ada unsur judi. Unsur spekulasi di sana, dan haram bagi investor punya mindset seperti itu, karena nanti pikiran lu akan teracun. Percayalah, gampang banget ngeracunin orang. Jadi, sekali masuk efek judi ke otak lu, susah buat lu rubah mindset itu. Menurut gua, kalau lu bisa lakukan itu, ya silakan aja. Tapi gua lebih pilih menjadi investor murni gitu. Dan kita jaga kemurnian kita sebagai investor. That's it. Jadi gua nggak peduli seberapa bagus prospeknya, seberapa oke perusahaannya gitu ya. Kalau gua tidak bisa mengkalkulasikan perusahaannya akan seperti apa. Karena gue harus bisa tahu perusahaan ini akan menjadi seperti apa. 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau gue tidak bisa lakukan itu, gue sangat-sangat tidak akan beli saham IPO. Seumur hidup gue di IHSG, gue cuma sekali beli saham IPO, perusahaan produksi kertas, coklat, dan gue cuan di situ 100% lebih. Terbukti apa yang gue lakukan, apa yang gue katakan, gue tidak beli saham IPO, apalagi kita sangat-sangat susah. Kita belum bisa mengukur saham itu seperti apa, tapi kalau kamu yakin, kamu tahu, kamu bisa calculate, gue bakal cuan berapa, dalam waktu berapa, 2 tahun, 3 tahun, ambil, beli, silakan. Gue pribadi sangat jarang untuk tertarik berinvestasi di perusahaan IPO. Next dari Pretrung Tralala. Hahaha, seru nih, gue lihat masing-masing buat YouTube penjelasan dan counter. Tapi gue so far sependapat sama Bang Benix. Dari awal nonton video-video yang YouTuber sebelah pakai title panjang lebar, selalu aja ada yang kurang srek karena kebetulan gue juga ada background dikit-dikit dari yang topik utama mereka bahas. Gue gak ngerti sih ini apa yang dia omongin ya. Tapi satu yang gue bisa sharing ya. Kalau lu lihat Instagram kita, kalau lu lihat inboxnya kita, itu banyak banget korban dari YouTuber sebelah. Yang dibilang sama bapak ini kayaknya nih. Ini gue udah pernah bilang berkali-kali ya. Lu kalau ketemu ada punya temen trader profesinya, entah candlestick, bandarmologi, atau astrologi itu, manusia-manusia yang gak jelas, ketemu sama lu salaman, hal pertama yang harus lu lakukan apa? Cuci tangan bro. Karena kalau lu lihat inbox kita isinya apa? Orang-orang yang udah kena tipu tuh. Ada yang tipu 600 juta, ada yang hilang 1,2 miliar, ada yang sampai hilang 3 miliar. Korbannya banyak banget. Please tolong jangan tolol. Ingat ya, duit lu itu bukan bungkus kacang ya, itu bukan lembaran sampah ya. Daripada lu capek-capek buka sekuritas tambah miskin, mending lu sumbangin aja ke yayasan gitu. Jadi ada gunanya lah duit lu itu. Dibanding lu ikutin program-program judi saham yang gak jelas. Coba lu pikir gitu loh, di mana logikanya gitu ya. Lu mau investasi di sebuah bisnis, lu malah lihat bagaimana Neptunus itu akan bertabrakan dengan Uranus gitu. Itu kayaknya aneh banget gitu. Itu bukan aneh lagi ya. Itu gak jelas lah guys gitu loh. Jadi inget ya, lu harus rajin-rajin cuci tangan. Kalau lu ada ketemu temen lu yang kayak gitu, jangan sampai nular ya. Ingat ya, ketemu salaman cuci tangan lu. Jauh-jauh lah dari yang kayak begitu. So, teman-teman, sekali lagi gue mau bilang, lu harus hati-hati ya. Benix bukan YouTuber, Benix bukan influencer. Kita ini investor dan kita lakukan apa yang kita katakan. Gue ajarkan apa yang gue lakukan supaya lu bisa punya mindset yang benar. Jangan lu jadi korban trader-trader nggak jelas itu. Kalau udah lihat ada orang di sana, YouTuber atau influencer, bahas candlestick, bahas bandarmologi, bahas astrologi, lu delete kontak, unsubscribe, gua garansi banyak korbannya. Lu mau nambah ya, semoga jangan lah ya. Udah cukup banyak investasi bodong di luar sana ya. Terlalu ribet kalau lu buka-buka sekuritas cuma buat ikut yang gitu-gituan. So, semoga makin banyak lah orang yang sadar ya. Kenapa dunia investasi itu sebetulnya gampang ya, tapi lu yang bikin sulit sebenarnya. Lu yang capek-capek cari duit, tapi lu juga yang capek-capek buat lu bikin lubang jebakan supaya lu bisa menjerumuskan diri lu sendiri ke lubang itu. So, please guys, be wise. Yang logis-logis aja lah. Nggak perlu lu bakar-bakar dupa buat dapat kode saman yang bagus. Hoax guys, garansi hoax itu. Kalau kita ketemu nih offline, gue kasih lihat lu inbox kita tuh isinya korban-korbannya itu. Aduh ngeri lah. Ngeri. Nih, terakhir dari Lala Lunaria. Om Ben ajarin dong caranya memanfaatkan Edge. Kita kebetulan saya kerja di perhotelan tapi masih bingung juga. Lah kamu kalau di perhotelan kamu bisa lihat. Yang pertama gini, OTA apa yang paling sering kamu pakai?
Orang kalau booking di hotel kamu lebih banyak apa? Walk-in atau belanja dari online travel agent seperti Traveloka, beli-beli tiket dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, dari offline travel agent. Nah, ini hal yang berbeda nih. Buat di hotel, lu dari sini aja udah bisa dapat ilmu. Oh, ternyata paling banyak datang dari booking.com. Yang kedua, paling banyak dari Traveloka. Yang ketiga, banyak kan tamu kita datang dari Airbnb. Nah, dari satu itu lu udah tahu ya, ada perusahaan yang listing tuh di Bursa Efek, online travel agent, ternyata nggak laku barangnya. Jadi lu harus hati-hati juga. Kalau seandainya jadi listing nih yang namanya Traveloka di Indonesia, ya kemungkinannya toko sebelah itu yang udah IPO itu ya nyungsep gitu loh. Kenapa? Ya lu punya edge di situ, lu tahu. Yang kedua apa? Lu kerja di perhotelan. Harusnya lu tahu dong. Hotel lu pakai sabun merek apa? Pakai sampo merek apa? Brandnya apa? Kemungkinan besar sih menurut gua kalau hotel lu bintang 3 ke bawah ya kemungkinan unbranded ya. Tapi kalau lu bintang 3 ke atas, lu pasti tahu suppliernya siapa. Tempat tidur lu merek apa? Apakah pakai King Coil? Apakah pakai Tempur? Apakah pakai Comfort? Lu tahu. Lalu kemudian lu tahu turis yang datang, naik apa turun, tingkat masuk huniannya. Mayoritas apa? Wisman, wisatawan mancanegara, atau Wisdom, wisatawan domestik. Kalau wisatawan mancanegara, tiba-tiba biasanya cuma nginep 1 orang 1 malam, tiba-tiba jadi 100 orang 1 malam. Lu udah pasti tahu, oh ada peningkatan pesawat terbang yang datang ke hotel lu, ke kota lu minimal. Artinya apa ya? Sama-sama penerbangan dia bakal naik. Jadi make sense ya? Jadi ada begitu banyak hal yang bisa lu ketahui cuma dari satu edge lu doang. Belum kita ngomongin bisnis restonya, horekanya. Kamu bisa tahu minuman apa yang ngetren, buah apa yang lagi orang sukain, sarapan apa sih orang yang nggak suka. Jadi lu bisa lihat itu dengan mata kepala lu karena setiap harinya kamu lihat itu. Jadi itu salah satu sebagian kecil ya. Orang yang punya edge di perhotelan, dia bisa nyambung kemana-mana. Ke penerbangan, ke pariwisata, ke bisnis restoran, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Gue juga suka tuh sampai sekarang tuh survei kalau Horeca ya, hotel, restoran, kafe, birnya apa sih? Angker atau bir bintang yang paling laku ya? Seharusnya sih bir bintang ya. Tapi gue nggak tahu, gue belum cek lagi di tahun sekarang 2023. Coba deh teman-teman yang di hotel apa pariwisata, boleh nggak tolong komen di sini, di tempat kalian masih lebih laku bir lokal nggak sih? Kayak Angker, bir bintang, atau sekarang lebih ngetren bir merek asing nih? Karena kalau kita lihat harga sahamnya masih banyak yang tertekan ya. Dan ini saham-saham yang ngeri-ngeri sedap, karena kita nggak bisa bilang ini saham murni saham FMCG. Ini saham ada politiknya juga. So guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya buat yang pertanyaan yang belum dijawab, jangan menyerah, jangan putus asa. Tulis aja pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah, akan kita bahas di serial ama yang selanjutnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.